Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Kita masuk ke pembahasan tentang malaikat yang 10 ya. Wal malaikatul asyratu 'alaihimussalam. Ini ialah malaikat yang 10 alaihimussalam. Qala an-nadzimu berkata siapa nazim rahimahullah. Semoga Allah merahmati Nazim. Tafsiru asrin minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu. Munkarun, nakiru, wa rakibun, wa kaza, atidu, malikun, wa ridwanuh taza. Tafsiru khamsatin adapun perincian yang 10 dari minhum dari malaikat Jibrilun. Adapun malaikat ialah malaikat Jibril. Atau tafsiru asrin. Rincian dari yang 10 minhum ialah dari yang 10 Jibril adapun malaikat Jibril. Bisa seperti itu bacanya, terserah lah ya, sama aja. Mikalu, Israfilu, Israil, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Munkarun, Raqib, Wakadan dan demikian seperti Raqib, Atidun ya adapun malaikat Atid, Malikun, malaikat Malik, Ridwan, Ihtaza, ai iktada, ikutlah. Ihtada mengikuti siapa? Ridwan. Malaikat Ridwan. Jadi malaikat yang 10 itu wajib kita ketahui nama-namanya ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Waqib, Atid. Malik, Ridwan. Juga fungsi-fungsinya. Nah, sebagai akidah dasar bagi kita ya syarhu. Asyarhu adapun syarahnya wajib ala kulli mukallafin. Untuk orang mukallaf wajib apa ya tidak meyakini siapa mukallaf asyratan kepada 10 minal malaikati dari para malaikat ala wajhi tafsili dengan terperinci ya bima'rifati asma'ihim dengan mengetahui nama-nama mereka bahwa adapun yang 10 Jibrilu satu malaikat Jibril bahwa malakul wahyi. Malaikat Jibril itu ialah yang menurunkan wahyu. Asafiru yang mandar-mandir bepergian bainallahi wa anbiya'i di antara Allah dan para nabinya Allah. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala qul katakanlah olehmu Muhammad mangkana man orang karena ada siapa man aduan musuhi li Jibril kepada mereka Jibril fainahu maka jawabnya mana maka sungguh malaikat Jibril nazalahu menurunkan Allahu kepada malaikat Jibril ala qalbika nazalahu menurunkan siapa malaikat Jibril kepada wahyu ya ala qalbika kepada hatimu Muhammad biiznillahi dengan izin Allah musaddiqan hal yang membenarkan sama malaikat Jibril 5 terhadap ajaran baina yadayhi yang ada di tangannya Allah yang ada di hadapan Allah. Jadi fungsinya malaikat Jibril itu sebagai penyampai wahyu untuk membenarkan ajaran-ajaran yang sebelumnya ya. Jadi sebelum menurunkan ajaran wahyu ke Nabi Muhammad kan malaikat Jibril juga menurunkan wahyu ke nabi-nabi sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi ajaran atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sebagai pembenar atau penyempurna ya, membenarkan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya karena ajaran dari awal Nabi Adam sampai ajaran terakhir Nabi Muhammad itu sama, mengesahkan Allah dan melaksanakan syariat-syariat yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Ya, dalilnya di surat Baqarah ayat 97, wa yusamma ar-ruhul amin. Nah, sama dinamakan siapa Jibril ar-ruhul amina kepada ruhul amin. Jadi Nabi Jibril juga punya nama ruhul amin. Qala ta'ala binyaman Allah ta'ala innahu sungguhnya malaikat Jibril tanzilu rabbil alamin. Dialah sesungguhnya orang yang atau malaikat yang diutus oleh Allah yang maha menguasai alam raya ini. Nazala bihi ar-ruhul amin.
Nazala menurunkan bihi kepada wahyu ar-ruhul amin, siapa malaikat Jibril ini. Nah, di sini nih munculnya nama Ruhul Amin. Wahyu itu diturunkan ala qalbika ke apa namanya, hatinya Muhammad ditakuna supaya ada siapa kamu Muhammad minal munzarin, termasuk orang-orang yang memberikan peringatan kepada manusia. Ada di surat Asy-Syu'ara ya, surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 94. Sama dinamai siapa malaikat Jibril Ruhal Kudusi. Nah, ada nama lain dari malaikat Jibril yaitu Ruh Kudus, Roh Kudus. Nah ini istilah ini kan dipakai juga di Kristen ya, Roh Kudus ini. Qul. Nah, firman Allah adalah di mana qala ta'ala, firman Allah Ta'ala qul nazzalahu ruhul qudusi. Qul katakanlah olehmu Muhammad nazzalahu menurunkan kepada wahyu Ruhul Kudusi, siapa Ruhul Kudus mirabika dari Tuhanmu, utusan dari Tuhan bil haqqi dengan membawa sesuatu yang benar atau ajaran yang benar. Surat An-Nahl ayat 102. Nah, di surat An-Nahl nih ayat 102 ada istilah Ruhul Kudus untuk malaikat Jibril. Wa Isa Ma'aidan, banyak namanya ya. Punya 3 nama alias nih, Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Ini apa namanya lagi, satu lagi nih. Isa Ma'aidan dinamai juga siapa malaikat Jibril bin Namus. Bin Namusi dengan Namus. Kama qala Waraqatu bin Naufal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ahdihi bil wahyi ya. Sebagaimana perkataan Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah SAW di fi awwali ahdihi, di awal-awal masa turunnya wahyu ya. Waraqah bin Naufal itu pendeta ya, pendeta yang mengetahui ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad ya, Waraqah bin Naufal ini. Nah, Waraqah bin Naufal itu pada saat itu ngomong, hadzan namus, ini adalah namus allazi unzila ala Musa, yang diturunkan Allah ala Musa atas Nabi Musa, yang namanya namus. Jadi penamaan malaikat Jibril namus ini ialah sebutan yang dilontarkan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah. Nah, itu Jibril itu punya nama alias, nama sebutan lain seperti Ruhul Amin, Ruhul Kudus, dan Namus. Nah, sebagai pengetahuan bagi kita ya. Tugasnya tetap menyampaikan wahyu kepada para nabi dan Rasulullah. Nomor 2, Mikailu. Kalau di barat menjadi Michael. Michael itu malaikat Mikail. Iktibas ya, diambil nama Mikail jadi Michael kalau di barat. Wahwa muwakkalun, wahwa adapun Mikail ini muwakkalun ialah yang dipasrahi atau diberi tugas atau diwakilkan ya, diberi tugas bil amtari untuk mengatur hujan, wal bihari dan laut, wal anhari dan sungai-sungai, wa auzaqi dan wal arzaqi dan rizki-rizki. Jadi yang ngurus hujan, laut, sungai, rizki itu malaikat Mikail. Nomor 3, malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu siapa? Wahuwa. Adapun malaikat Israfil muwakkalun ialah orang yang diberi amanat atau diberi tugas bin nafkhi dengan meniup fisuri di sangkakala. Fayanfakhu fihi an-nafkhata ini. Fayanfakhu maka meniup siapa malaikat Israfil fihi di dalam surah tersebut nafkhata ini kepada 2 tiupan. An-nafkhatul ula, adapun tiupan yang pertama tafna, mati semua, fiha dengan tiupan yang pertama itu al-makhluqat tu semua makhluk illa masya'a kecuali kalau dari makhluk sya'a yang berkehendak Allah, siapa Allah. Jadi ada tiupan pertama itu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, 10 makhluk itu mati semua. Kecuali memang yang dikehendaki Allah enggak mati ya.
Wa nafkhatu tsaniyatu adapun tiupan yang kedua, an-nafkhatal ula bisa jadi badal dari nafkhatain. Wa nafkhatal tsaniyata gitu. Kalau nafkhatal ula berarti nafkhatas tsaniyata. Jadi wawunya wa athof. Kalau an-nafkhatul ula adapun nah ini bisa jadi mubtada bisa. Boleh-boleh aja ya. Kita kalau lebih gampang nafkhatal ula ya, badalin aja lah. An-nafkhatul ula wa nafkhatas tsaniyata. Tiupan pertama seluruh makhluk mati kecuali yang dikehendaki Allah hidup. Dan yang kedua, tiupan yang kedua, nafkhatas tsaniyata tub'atsu dibangkitkan fiha di dalam istilahnya sebab nafkhatus tsaniyah ini jami'ul makhluqati. Semua semua makhluk itu dibangkitkan ya. Fatarji'u al-arwahu kemudian kembali al-arwahu apa arwah li ajsadiha kepada jasad-jasadnya arwah. Ya, jasadnya semua. Jadi yang pertama tuh makhluk dimatiin semua, yang kedua dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Jadi arwah itu balik lagi ke jasad-jasadnya mereka. Qala ta'ala di mana keterangan ini adanya wa nufikha ada di firman Allah Ta'ala wa nufikha dan ditiup fisuri apa sangkakala. Nih fisuri ini fa'il ya. Naibul fa'il kan naibul fa'il bisa jar majrur. Sedikit bahas nahwu ya. Fasoiko maka kemudian orang itu makhluk itu fasoiko kemudian binasa atau mati man siapa orang fis samawati wa man fil ardi makhluk yang di langit mati yang di bumi juga mati illa masya Allahu kecuali makhluk sya yang berkehendak Allah jadi ketika sangkakala ditiupkan itu yang di langit yang di bumi mati semua kecuali memang Allah kehendaki untuk hidup. Tsumma nufikha fihi ukhra. Tsumma nufikha kemudian ditiupkan fihi di dalam sur ukhra kepada tiupan yang lain fa idzahum qiyamun. Maka idzahum seketika itu adapun mereka qiyamun bangun lagi yang turuna mereka melihat fenomena ini. Jadi pertanyaan pertama matiin, dan kedua hidupin. Gitu. Di surat Az-Zumar ayat 68 ini. Dalil ini di surat Az-Zumar ayat 68. Nomor 4 Azrailu. Malaikat Israel. Terkenal kita itu Israel. Tapi ini lebih benar dengan malaikat namanya Azrail. Kalau kita kan sudah terbiasa Israel ya. Kalau menurut Syekh Ihya Ulumuddin ini Azrail wa huwa muwakkalun bi qabdil arwahi ma huwa adapun malaikat Azrail ini muwakkalun diberi tugas bi qabdil arwahi untuk mencabut nyawa mencabut arwah mencabut nyawa walahu awanun walahu dan ialah bagi malaikat Israil awanun adapun beberapa pembantu ya beberapa ya anak buah lah gitu. Qala ta'ala firman Allah ta'ala qul katakanlah oleh Muhammad yatawaffakum malakul mauti yatawaffakum mematikan kepada kamu sekalian malakul mauti siapa malaikat malik alladzi wukila bikum alladzi malaikat malik wukila yang diberikan tugas bikum kepada kalian maksudnya berikan tugas untuk mencabut nyawa kalian suratus sajdah ayat berapa ini 11 ya dalil ini di surat sajdah ayat 11. Wa qala ta'ala bi Allah ta'ala hatta idza jaa ahadukumul mautu hatta sehingga idza jaa ketika datang hatta sehingga idza jaa jika datang ahadukum kepada kamu sekalian al mautu apa kematian taufathu rusuluna
tawaffathu mewafatkanhu kepada hadakum rusulana siapa utusan kita, maksudnya malaikat pencabut nyawa ya, wahum la yufaritun. Wahum ada malaikat maut itu la yufaritun, mereka tidak mungkin lupa, tidak mungkin lalai, tidak mungkin salah orang, tidak mungkin luput ya. Jadi kalau si A mati ya mati, gak mungkin salah orang, salah cabut nyawa itu gak mungkin. Suratul An'am ayat 61, ini surat Al-An'am ayat 61 ya. Nomor 56, munkarun wa nakirun, malaikat munkar nakir wahuma adapun keduanya mewakilani ya orang yang dipasrahi tugas bisualil abdi dengan untuk menanyakan hambanya bi qabrihi di kuburnya abad anit tauhid tentang tauhid wa dini wa nubuwati tentang tauhid, din agama dan nubuwah. Nah, ini 3 pertanyaan penting ini ya. Marobuka itu tauhid. Siapakah Tuhanmu? Itu ketauhidan itu. Allahu Rabbi wa ma dinuka itu. Agamamu apa? Al-Islamu dini. Wa ma nabiyuka. Nabimu siapa? Muhammadun nabi. Nabi saya Nabi Muhammad gitu. Wal qiblatu terusannya ada ya. Ka'bati. Wal Qur'anu kitabi. Wal imamu syafi'i. Seperti itu lanjutannya. Tapi yang penting 3 ini. At-tauhid, din, nubuwah. Tuhan saya Allah, agama saya Islam, nabi saya Nabi Muhammad. Itu yang penting. 3 ya. An Abi Hurairah dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Abi Hurairah qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kubirul mayyitu jika dikubur sama siapa mayit atau qala ahadukum atau berkata siapa salah satu dari kalian atahu mendatangi kepada mayit malakani 2 malaikat aswadani 2 malaikat yang hitam azraqani ay ainahuma. Jadi kalau seseorang beres dikubur prosesi itu didatangi tuh sama 2 malaikat. 2 malaikat ya munkar nakir ditanyai itu. Ini malaikat munkar nakir ini azraqani 2 malaikat yang matanya apa ya biru gitu. Kulitnya hitam, matanya biru. Jadi tampil dengan wajah yang cukup mengerikan ya. Yuqalu ahli ahadihima yuqalu dikatakan ya ahadihima bagi di antara keduanya al-munkar wal akharu nakir. Nah, ada yang mengatakan bahwa salah satu dari mereka itu munkar, yang satunya nakir. Al-hadis rawahu Tirmidzi fi sunanihi. Dalil ini ada di hadis Sunan Tirmidzi ya. Malaikat munkar nakir. Kalau orang mati udah dikubur ditanyai itu sama malaikat 2 ya namanya. Munkar nakir. Hitam, matanya biru. Tapi apakah datang posisi seperti itu semua? Ya kalau yang meninggal Nabi Muhammad ya nggak bakalan ditanyai lah. Meninggal orang-orang soleh juga insya Allah nggak segarang ini. Wakila inna ahlal imani lahum mubasyirun. Wakila dia kata inna ahlal imani, nah ini sungguhnya ahlal iman yang punya iman ya orang-orang soleh lahum mubasyirun. Lahum bagi mereka mubasyirun adalah kabar gembira ya. Wasahiu anna munkaran sehingga ada pendapat yang sahih anna munkaran sehingga munkar wa nakiran lil mu'minina wa ghairihim ialah untuk orang mukmin wa ghairihim dan selainnya mereka. Jadi mau kafir mau mukmin tetap didatangin. Ghairu annahuma tetapi annahuma sungguhnya mereka munkar nakir itu yatiani
mendatangi siapa malaikat nakir mukminin kepada orang mukmin al muwaffaqi muwafiqi yang mukmin tersebut cocok ya. Maksudnya mukmin yang bagus, yang baik, ma'arifkin dengan cara yang ramah. Jadi kalau malaikat munkar nakir ketemu orang mukmin ya ramah lah. Enggak. Min gari kalian membuat cemas orang mukmin. Jadi enggak bikin keder gitu ya. Kalau is aja itu mencemaskan ya sama ya. Jadi kalau malaikat munkar nakir yang terkena sangar itu kalau ketemu orang mukmin ya enggak gitu juga. Gairu annahuma ya'tiyanil mu'minal muwaffiq ma'arifkin ya, orang mukmin yang benar, yang cocok, yang selaras hidupannya yang bertakwa itu ma'arifkin ialah berserta dengan sikap ramah min gairi iklakin tanpa mencemaskan wa ijazin dan membuat takut ya atau mengganggu ya, menjengkelkan atau sikap-sikap yang kurang baik lah intinya. Nomor 78 raqibun wa atidun. Raqib atid ay hafizun wa hadir, malaikat hafid dan hadir. Itu penjaga, hadirun standby. Nyatat amal kita nih tiap hari nih. Wa kullu wahidin adapun masing-masing dari mereka minhuma dari mereka itu sama dinamai bihadzil isma ini dengan dua nama tersebut. Jadi raqib, hafid, hadir. Dua-duanya disebut hafid wa hadir. Bisa dinamai seperti itu ya. Wakila ada yang juga mengatakan inna haduma raqibun. Salah satu dari mereka itu namanya raqib wal akharu dan yang lainnya atid. Atidun, malaikat atid. Kalau yang mengatakan raqib atid itu al-Bajuri, siapa Imam Bajuri wal Jalalul Mahali, Jalalul al-Mahali, Jaluddin al-Mahali ya. Dua ulama kita mengatakan bahwa nama malaikat ini raqib atid. Ada yang mengatakan juga hafid hadir. Bahwa adapun mereka berdua ini yaktubani mencatat keduanya lah malah kepada amal-amal kita. Aduhuma dan salah satu dari mereka anil yamini dari kanan wa yaktubu hasanat, yang di kanan ini mencatat hasanati kepada kebaikan, wal akhar adapun yang lainnya satunya lagi anisimali mencatat dari kiri, yaktubu atau berada di kiri, yaktubu mencatat siapa yang di kiri ini, salah satu yang di kiri nasihati kepada yang jelek-jelek. Jadi satu kanan nyatet bagus, yang kiri nyatet hal-hal jelek dari kita. Makanya semua amal kita itu akan terekam oleh malaikat-malaikat berdua ini nih, malaikat raqib atid. Qala ta'ala dalilnya di mana? Firman Allah Ta'ala, "Laqad khalaqnal insana ma'lumat wasisu bihi nafsuhu." Walaqad khalaqna, kami telah jadikan al insana kepada manusia, wa na'lamu dan kami mengetahui ma terhadap sesuatu waswisu yang mereka bisikan atau mereka yang mereka terlintas ya bihi kepada aman nafsu apa keinginan mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi, wa nahnu sementara adapun kita aqrabu lebih dekat ilaihi kepada manusia min hablil warid dari urat nadinya mereka. Jadi Allah itu lebih dekat dari manusia daripada urat nadinya sendiri. Idza yatalaqqal mutalaqiyani, idza talaqqa bertemu mutalaqiyani dua orang bertemu anil yamini dari arah kiri wa shimali dan arah kanan qaidun pengawal bisa pengawal ya. Iz yatalaqqa al mutalaqiyani anil yamini wa shimali qaidun. Iz ketika yatalaqqa bertemu dua orang yang bertemu anil yamini dari sisi kanan wa shimali dan sisi kiri qaidun ada pengawalnya. Ma yalfizu kepada sesuatu yalfizu ma tidak yalfizu melafazkan mingkolin dari sebuah perkataan, melafazkan siapa manusia mingkolin dari sebuah perkataan illa ladaihi kecuali ladaihi
Di sandingnya manusia raqibun atidun, ada malaikat raqib dan atid. Jadi segala sesuatu ucapan kerang teg hate cek urang Sunda mah, keinginan hati atau terbersit dari hati itu pasti ketahuan. Nah, setiap yang diucapkan oleh manusia mau baik buruk atau jelek itu pasti terekam oleh malaikat raqib atid. Kanan kiri kita ini ada yang menjaga ya. Itu malaikat raqib atid. Yang di kanan nyatet kebaikan, yang di kiri nyatet kejelekan. Suratul Qaf, surat Qaf ayat 16 sampai 18 ya. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna 'alaikum, dan sungguhnya 'alaikum bagi kamu sekalian lahafizin. Adapun malaikat hafizin, kiroman katibin. Malaikat kiroman katibin, yang malaikat mulia yang mencatat amal-amal kalian. Ya'lamuna, mereka mengetahui ma terhadap sesuatu taf'alun yang engkau kerjakan. Jadi setiap kita ini ada malaikat hafizin. Ada malaikat yang menjaga kita, kiroman katibin, mereka mencatat amal-amal kita, mereka mengetahui apa yang kita kerjakan. Semua itu nggak bakalan lepas dari malaikat berdua ini. Suratul Infitar, ini surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Nomor 9, Malikun, malaikat Malik, wa huwa muwakkalun, malaikat Malik, wa muwakkalun ialah orang yang, atau malaikat yang dipasrahi binironi asab'ati, dengan neraka yang 7 neraka, 7 lapis ya. Jahannamu, mereka, nah neraka yang 7 ini apa aja? Kalau jadiin badal, jahannama, 1 jahannam. Kenapa enggak nami? Karena isim kemunsorib. Lawaladho wa hutomati, mereka tutup neraka jahanam, ladho, hutomah, wasairi, mereka apa namanya, neraka sair, wasakoro, kemudian neraka sair, neraka sakor, wal jahimi, neraka jahim, wal hawiyati, neraka hawiyah, wa ma'ahu, dan bersama malaikat Malik, zabaniyah tuh, adapun malaikat zabaniyah. Jadi malaikat Malik itu punya pengawal ya, punya anak buah ya, ikut malaikat zabaniyah. Wahum, adapun mereka zabaniyah ini tis'ata asyara nafaron, punya 19 peleton. 19 peleton itu apa ya? Ya kelompok tentara malaikat gitu ya maksudnya. 19 barisan gitu ya. Peleton, atau kalau belum itu. Satu peleton itu terdiri beberapa orang maksudnya gitu. Ya, jadi Nabi Malaikat Malik juga punya anak buah ya, partner kerja ya. Itu ada 19 peleton, 19 kumpulan malaikat. Walikuli nafarin, setiap peleton, setiap barisan itu junudun. Adapun beberapa tentara ya. Ya, maksudnya beberapa malaikat ya. La ya'lamu adadahum, atau la yu'lamu bisa. La ya'lamu, tidak mengetahui adadahum kepada, atau kalau la ya'lamu adadahum Allah illallahu. Kalau la ya'lam, kalau la yu'lamu adaduhum ilallaha. La yu'lamu, tidak bisa diketahui adaduhum, apa jumlah malaikatnya berapa yang menjadi, ya istilahnya satu peleton itu berapa aja jumlahnya nggak tahu, ilallaha, kecuali Allah sendiri yang tahu. Jadi Allah ini jadiin stasna aja.
Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma la yu'marun." Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang beriman, amanu ku anfusakum, jagalah olehmu sekalian anfusakum kepada diri-diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naron, jaga dari api neraka. Waquduha, yang adapun bahan bakarnya neraka ini, annasu, ialah manusia, wal hijaratu, dan batu, alaiha malaikatun, yang di atasnya neraka ini malaikatun, ada malaikat-malaikat, gilazun syidadun. Gilazun itu yang sadis, yang keras, yang kejam. Gilazun syidad, yang keras, syidadun juga kejam. Jadi yang mereka yang sangar-sangar ya. La ya'sunallaha, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, kepada sesuatu, amaruhum, yang Allah perintahkan, kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan, kepada sesuatu, yu'maruna, yang mereka diperintahkan. Jadi neraka itu punya malaikat-malaikat yang sangar ya. Mereka tapi walaupun sangar, mereka nggak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Surat At-Tahrim ayat 6. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala tentang neraka masih ya. Wa ma adraka ma saqar, dan tahukah kamu apa itu neraka sakor? La tubqi, yang tidak pernah menyisakan, wala tadar, dan tidak pernah meninggalkan. Apa neraka sakor? Maksudnya neraka sakor itu nyiksa orang, jasadnya itu tidak disisakan, tidak tersisa, dihancurin sampai habis, hidupin lagi. Wala tadar, tidak pernah meninggalkan, artinya terus menerus disiksanya, udah mau dihancurin sehabis hancur-hancurnya, terus diterusin, dihidupin, terusin lagi, siksa lagi, terus begitu aja, terus berkelanjutan, nggak pernah ditinggalin. Lawahatun lil bashar, bisa membinasakan atau menghitamkan atau menghanguskan atau membakar ya, lil bashar, kepada manusia ya. Di manusia dibuat gosong kulitnya, dibuat hancur ya, dibakar, dibuat hitam gosong kulitnya, sama neraka sakor ini. Alaiha tis'ata asyar, alaiha ialah atas neraka sakor, tis'ata asyar, 19 pengawal ya, 19 malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari ila malaikatan, dan tidak jalna kami jadikan ashaban nari, kepada temannya para penghuni neraka, ila malaikatan, kecuali seorang malaikat, ila malaikatan, kecuali para malaikat. Jadi temannya temannya ahli neraka ya malaikat doang tuh yang jagain. Surat Al-Mudaththir ayat 27 sampai 31. Ini di surat Al-Mudaththir ayat 27 sampai 31. Nomor 10 Ridwan. Malaikat Ridwan ini, wa muwakkalun, ialah malaikat yang dipasrahi tugas atau diwakilkan ya, diberi tugas bijinani, untuk menjaga surga. Kalau Malik neraka, Ridwan itu surga, menjaga surga ya. Wahia sahabatun, adapun surga ini, sahabatun ialah 7 macam. Al firdausu, satu sudah firdaus, wa jannatul ma'wa, kedua jannatul ma'wa, wa jannatul khuldi, jannatul khuldi, wa jannatul naim, nomor 4 namanya jannatul naim, wa jannatul adan, nomor 5 jannatul adan, darussalam, nama yang keenam surga darussalam, darul jalal, 7 nama darul jalal. Wakila, ada juga yang berpendapat, wahidatun, surga itu cuma satu. Wa inna ma ta'adudu, adapun banyaknya fil ismi, di nama surga itu, li syarfiha atau li syarafiha, karena keagungan
surga. Wa huwa raisu khazanatuha wa huwa adapun siapa malaikat Ridwan ini raisu khazanatiha, ialah ketuanya ya, pemimpinnya para malaikat penjaga surga. Seperti itu ya gambaran malaikat yang 10. Dari mulai Jibril sampai malaikat Ridwan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.